yang kemudian disusul dengan operasionalisasi PBB sebagai organisasi ya, pada 1945. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa ini bukan hal yang mudah. Sesudah konsensus internasional itu sendiri, ya dunia ini bukannya lalu tiba-tiba menjadi dunia yang aman damai tanpa ada konflik. Sampai hari ini konflik di antara aspirasi politik yang berbeda-beda, juga aspirasi ekonomi yang berbeda-beda masih saja berlangsung masih saja muncul sampai sekarang. Ada kawasan-kawasan di dunia ini yang memang ya, masih bergolak karena konflik antar kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda-beda itu. Nah, menjadi tanggung jawab semua orang, menjadi tanggung jawab setiap manusia sebetulnya untuk memikirkan bagaimana caranya supaya masyarakat manusia di atas bumi yang kecil ini di masa depan sungguh-sungguh mampu untuk mengembangkan kehidupan yang harmonis di antara perbedaan-perbedaan yang mereka miliki itu. Karena apabila tidak, maka tidak ada arah lain dari konflik antar perbedaan itu yang kemungkinan terus terjadi di antara manusia selain kehancuran bersama. Kalau konflik-konflik yang ada ini kita biarkan dan potensi-potensi konflik kita perbolehkan untuk berkembang menjadi konflik-konflik yang aktual, tidak ada masa depan bagi dunia ini selain kehancuran bersama. Tidak akan ada pemenang, yang ada adalah semua kalah. Itu sebabnya saya yakin betul dengan ajaran dari guru saya, guru kami, dari teman-teman NU ini, yaitu Kiai Abdul Rahman Wahid, yang mengatakan bahwa tidak ada cara lebih baik untuk membantu Islam selain dengan menolong kemanusiaan seluruhnya. Karena kalau hanya berpikir tentang Islam saja dengan mengabaikan yang lain, apalagi dengan menganggap yang lain sebagai rintangan, maka Islam bukannya akan mencapai kemaslahatan, tetapi justru akan terbentur kepada konflik-konflik yang tidak berujung dan tidak akan memenangkan apa-apa selain hancur bersama-sama yang lain. Nah, Indonesia sebagai pemegang presidensi ASEAN, kita tahu insya Allah akhir Agustus atau awal September yang akan datang, ini ya Bebosin yang paling tahu jadwalnya, akan digelar konferensi tingkat tinggi ASEAN. Dan Indonesia telah mengumumkan proposal agenda besar untuk ASEAN ini, yaitu menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan, sebagai epicentrum of growth. Nah, kita membaca bahwa tawaran yang diajukan itu memang lebih banyak menyangkut ekonomi, menyangkut kesejahteraan, menyangkut kemakmuran kawasan. Nah, memang semua orang juga melihat bahwa kawasan ASEAN ini adalah kawasan yang kaya dari segi sumber daya alam, dari segi populasi, dari segi potensi-potensi kapasitas yang lain. Ini lengkap dengan unsur-unsur yang menjamin sukses ekonomi bagi kawasan ini. Tapi kita juga perlu berpikir tentang skenario-skenario yang mungkin bukan yang terbaik. Di antara potensi yang bisa
menjadi hambatan bagi agenda membangun epicentrum of growth itu adalah jelas potensi-potensi konflik. Karena ASEAN ini di samping merupakan satu kawasan dengan potensi-potensi ekonomi yang besar, ini juga kawasan dengan heterogenitas yang luar biasa. ASEAN ini diisi oleh masyarakat yang sangat heterogen. Ya, jadi misalnya ya, orang Indonesia ini ya tidak bisa berpikir hanya untuk Muslimnya mayoritas, karena di bagian-bagian lain dari ASEAN ini ada masyarakat-masyarakat yang populasi Muslimnya minoritas gitu. Ada yang sangat krusial populasi Muslimnya minoritas tapi ukurannya besar sekali, seperti di India. Kalau Indonesia ini menjadi negara minoritas Muslim terbesar di dunia, yang nomor 2 itu di India tapi minoritas gitu. Ya, kalau kita punya sekitar 250-an juta populasi Muslim, di India itu sudah sekitar 200 juta. Dan diperkirakan tahun 2050 nanti populasi Muslim di India kemungkinan menjadi lebih banyak daripada di Indonesia, tapi minoritas di tengah masyarakat penduduk India yang lebih 1,5 miliar kira-kira. Nah, dan menurut statistik secara keseluruhan, ya, ini saya belum lama juga saya mendengar ini, ya, mendapatkan data ini, bahwa di seluruh kawasan Indo-Pasifik, ya, di seluruh kawasan Indo-Pasifik ini, Indo-Pasifik itu adalah kawasan di sekitar Samudra India dan sekitar Samudra Pasifik, itu kawasan Indo-Pasifik. Jadi mulai India sampai dengan Filipina, ya, sampai dengan Australia, ini Indo-Pasifik. Nah, di kawasan Indo-Pasifik ini kalau dilihat persentase populasinya,